Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Lensa Kau. Halo guys, apa kabar Anda hari ini? Saya doakan mudah-mudahan yang terbaik tentunya. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke guys, sudah lama kita tidak mereview, tidak mereaksi video. Kali ini kita coba untuk mereaksi beberapa video, berita-berita terbaru terkait info terkini seputar negara kita ini. Yuk kita langsung cekidot. Salah satu berita, channel berita yang menurut saya sedikit sangat berani itu adalah Tempo. Kita cari tempo.co. Oke, kita langsung ke info pertama, yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan terbuka terhadap pengembangan penyidikan kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. masalah judi Usai online rapat guys. dengan Komisi 1 DPR RI Jakarta Selasa 5 November, Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian RI. Mutia akan menghentikan sementara pegawai Kemenkom Digi dari status PNS apabila telah terdapat surat penahanan dari kepolisian RI. Ia juga siap mengikuti arahan Kapolri terkait pengembangan penyidikan kasus judol di lingkungan Kemenkom Digi. Pengembangan penyidikan itu hasil koordinasi akhir saya dengan Kapolri. Pengembangan penyidikan itu memang masih memungkinkan. Jadi kita nggak bisa sampaikan bahwa ini akan berhenti di mana, akan berapa lama. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami, berapa lama yang diperlukan. Intinya kami harus siap saja karena sampai saat ini juga kita tidak tahu ini akan seluas dan sejauh mana. Mutia menambahkan tak bisa menyebutkan jabatan spesifik pegawai Kemenkom Digi yang menjadi tersangka kasus judol karena mereka berada di berbagai lapisan kementerian yang dipimpinnya. Ia juga mendukung kepolisian RI apabila ingin melakukan penyidikan ke kementerian dan lembaga lain. Sebelumnya polisi sudah menetapkan 16 tersangka kasus judi online, di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kemenkom Digi. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Orang yang seharusnya melarang malah melakukan. Ini gawat. Menkom Digi terbuka pada pengembangan penyidikan judi online. Sudahlah. Yuk kita lihat info berikutnya. Prabowo hapus piutang macet UMKM, petani dan nelayan. Presiden Prabowo resmi hapus piutang macet UMKM, petani dan nelayan. Yuk kita lihat informasinya. Dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya dihapus. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 2024 yang sudah ditandatangani Presiden. Mendengarkan saran dan aspirasi dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah
berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan Peternakan, yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. hapus piutang dari UMKM ya. Ini ditujukan untuk memberikan kemudahan lah untuk para petani, peternak, UMKM dan sebagainya. Oke, itu berita. Kemudian ada berita lagi dari Tempo, bocor arus politik, mesin dingin Ridwan Kamil. Wow, Ridwan Kamil ditinggal partai pendukung, menjawab Jokowi bertarung sengit di Jadi bantuannya Jawa. Pramono Taruh terhadap dulu handphonenya. Ini beritanya Dari panjang, tadi guys. ngeliatin handphone. Ini di-cut ya. Lanjut. Parah ya. Fokus ke sini fokus, dulu fokus. gitu loh. Siap bang. Tapi Oh, oke, kita lanjut. setelah muncul Manuver kehebohan Jokowi melindungi Fufafa ini, Fufafa. di internalnya Prabowo itu bergejolak. Ini 1 bulan yang lalu, guys. Beritanya 1 bulan yang lalu. Kita lihat berita baru lagi. 1 hari yang lalu. FPI gelar aksi 4.11 di Patung Kuda, Jakarta, minta Jokowi dan Fufafa diproses hukum. Sekilas. Peserta aksi 411 yang digagas FPI menuntut agar Fufafa dan Jokowi diusut. Ada fotonya dari bendera Imam Besar Habib Rizik. Oke, hanya cuplikan saja. Ini 13 jam yang lalu, Budi Gunawan akan berantas judi online. Budi Gunawan akan telusuri akses VPN dan non-VPN untuk berantas judi online. Wow. Ternyata judi online-nya marak ya. Nah, ini kasus Tom Lembong. Tom Lembong masih bingung salahnya di mana. 1 pekan jadi tahanan Kejagung, Tom Lembong masih bingung salahnya di mana. Mantan Mendak Menteri Perdagangan Tom Lembong telah jadi tahanan selama 1 minggu. Tapi dia bingung. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, sebut saat ini kliennya masih belum memahami kesalahannya. Pernyataan itu Ari sampaikan saat dapat pertanyaan soal kesiapan Tom jadi just collaboration. Menurut Tom Lembong, belum memutuskan soal saran menjadi justice kolaborator. Sebab Tom Lembong sendiri belum memahami apa yang menjadi masalahnya dalam kasus yang dituduhkan kepadanya. Oke, bagaimana menurut sampean, teman-teman sekalian, yang Tom Lembong sendiri sampai hari ini masih bingung salahnya di mana? Belum tahu yang salah. Tadi ada saya baca sekilas, ada yang jelas-jelas salahnya nyata, ada buktinya, tapi tidak ditangkap-tangkap. Lupa saya tadi portal beritanya apa. Nah, ini 1 hari yang lalu. Kelakar janda kaya Suswono disebut lebih parah dari kasus penista agama Ahok. Ini kasus beritanya beberapa hari yang lalu ya. Kelakar janda kaya disuruh jodohkan dengan pengangguran
bujang pengangguran, anak muda yang nganggur. Dan dia mengibaratkan dengan Nabi Muhammad ketika menikah dengan Siti Khadijah. Padahal berarti orang ini tidak baca sejarah. Nabi Muhammad sendiri waktu menikah dengan Siti Khadijah itu ada yang menyebutkan maharnya 20 ekor unta. Ada yang menyebutkan 30 ekor unta, ada yang menyebutkan 50 ekor unta. Ketika saya browsing-browsing itu harga standar satu ekor unta itu 50 juta kalau tidak salah. 50 juta, sekian. Lebih lah. Kalau seandainya 50 juta saja berarti 20 ekor angka terendah kita ambil ya. 50 kali 2 itu sudah 1 miliar mahar Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Jadi orang ini jelas salah mengatakan dan salah membaca sejarah. Mengibaratkan Nabi Muhammad itu orang pengangguran, tidak ada kerjaan. Padahal Nabi Muhammad itu pengusaha sukses loh. Oke ya. Dan menikah dengan seorang konglomerat kota Mekah, Siti Khadijah. Dan dia janda kaya. Berarti orang ini memang salah. Sebut lebih parah dari kasus penistaan Ahok, kata berita dari tempo.co. Kita cek beritanya. Bercanda sih boleh bercanda ya, tapi harus mikir. Nah, inilah yang terjadi. Itu organisasi masyarakat Betawi. Apa? Yang melontarkan sesuatu lebih parah daripada kasus penistaan agama yang sempat menjerat Ahok. Dalam kasus Surah Al-Maidah dulu ya. Menurut David sebagai seorang muslim dan tokoh masyarakat, Cawagup Jakarta nomor urut 1. Oh, pasangannya Ridwan Kamil ya. Mengemban tanggung jawab lebih berat atas pernyataan guyonan. Dan ini risikonya ya tidak akan terpilih nanti. Pemimpin Hamas Yahya Sinwar tidak makan selama 3 hari sebelum terbunuh. Wow. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina supaya diberikan kemerdekaan, kebebasan, diberikan kemudahan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini berita-berita hanya beberapa waktu lalu. Oke guys ya. Itu beberapa berita pagi ini terkait dengan panasnya kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari kasus judi online tadi, kemudian sampai ke kasus Tom Lembong, sampai ke kasus penistaan agama dan lain sebagainya. Oke, semakin kesini, semakin kesana kita, semakin ruwet. Saya juga tidak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Oke guys, itu saja reaksi kita pada video kali ini. Sampai berjumpa dengan video berikutnya. Salam sehat selalu, kompak selalu. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video dari channel Lensa Kau. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.